Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. والذي هدانا إلى طريق المستقيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد. Ma'asyiral muslimin arsalakumullah, alhamdulillah wa syukurillah. Pada pagi hari ini selepas kita melaksanakan sholat subuh, dilanjutkan dengan melaksanakan zikir pagi, dan sekarang kita melaksanakan thalabul ilmi, runutan amal soleh yang dengannya insya Allah Allah akan berikan keberkahan kepada kita dalam kehidupan kita di dunia ini dan akan mengantarkan kepada kita kebahagiaan kelak nanti pada hari yaumul hisab. Kenapa? Karena ketika kita melaksanakan sholat subuh, Allah janjikan melalui lisan Rasulullah, barang siapa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan di sini para ulama menekankan adalah sholat subuh berjamaah di masjid. Faka'annama sholla laila kullah, maka seakan-akan dia melaksanakan sholat semalam penuh. Mungkin tadi malam kita nggak bisa melaksanakan sholat tahajud, mungkin juga sholat witir tidak terlaksana karena mungkin capek dan lain sebagainya. Namun ketika kita berangkat ke masjid melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid, maka Rasul menjanjikan seakan-akan dia melaksanakan sholat semalam penuh. Kemudian kita zikir pagi, ini perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada kita untuk berteman dengan orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah. Dan zikir pagi merupakan salah satu wasilah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang kita thalabul ilmi, ini merupakan nilai yang luar biasa karena perbedaan antara orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu adalah berbeda sekali. Ada derajat yang memisahkan antara mereka. Maka Allah mengatakan yarfa'illahu alladziina aamanu walladzina utul 'ilm darajat. Allah itu mengatakanlah firman-Nya, Allah akan angkat derajat orang yang beriman dan berilmu dengan derajat, beberapa derajat dibandingkan tentu dengan orang-orang yang tidak berilmu. Maka kita mohon kepada Allah, semoga di pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kitab kita, yaitu kitab Bahjatul Qulub Al-Abrar, dan kita memasuki hadis yang ke-18. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adz-dzulmu dzulumat yaumal qiyamah, muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah ridho kepada keduanya, karena di sini dua-duanya sahabat. Umar sahabat Rasulullah, anaknya namanya Abdullah sahabat Rasulullah. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adz-dzulmu
ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau kita dengar kalimat muttafaqu alaih, itu artinya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan mereka keduanya sepakat tentang hadis ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dikatakan oleh pengarang buku ini, hadzal hadis fihi tahdzir minadz zulm. Hadis ini adalah merupakan peringatan kepada siapa? Kepada orang-orang beriman. Agar apa? Agar tidak melakukan kezoliman. Dan tentu ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menjauhi kezoliman, Allah menyuruh kepada kita untuk melakukan hal yang sebaliknya, yaitu untuk melakukan perbuatan adil. Dan yang perlu kita ingat adalah bahwa namanya syariat Allah itu seluruhnya adil. Ya, ini poin penting yang harus kita yakini, bahwa namanya syariat Allah seluruhnya adil. Walaupun mungkin secara hitungan matematika, logika mungkin kayaknya nggak adil, tapi Allah tentu ketika membuat syariat bagi hamba-hambanya, di situ ada keadilan. Karena Allah tidak mungkin akan menzolimi hambanya. Ya. Masa adil Pak Ustadz? Itu buktinya dalam masalah harta warisan, Allah mengatakan bahwa laki-laki itu 2 kali lipat dibandingkan perempuan. Itu kan nggak adil. Dengan realitas sekarang ini, kebanyakan yang kerja keluar itu wanita. Coba kita perhatikan di pabrik-pabrik, yang kerja itu banyakkan laki-laki, wanita, kebanyakan wanita. Bahkan tidak sedikit suami yang jaga rumah, istri yang kerja. Ketika meninggal ada hukum waris laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Bukan itu permasalahannya, ini kesalahan laki-lakinya. Tetapi syariat Islam itu menjelaskan bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa laki-laki itu pemimpin bagi para wanita. Artinya pemimpin bukan hanya dalam rumah tangga, gini, enggak, bukan begitu. Termasuk masalah Aisyah dalam masalah kehidupan. Makanya ketika Allah menentukan syariat tentang masalah warisan laki-laki lebih besar dibandingkan perempuan, karena kalau perempuan dia sudah ada yang nanggung. Ketika bapaknya meninggal, dia tidak bertanggung jawab terhadap keluarganya, tetapi yang bertanggung jawab adalah anak laki-lakinya. Jadi beban banyak yang akan ditanggung oleh seorang laki-laki dibandingkan perempuan. Dan dalam realita kehidupan, biasanya anak wanita itu pengeluarannya lebih besar dibandingkan laki-laki. Jadi sejak dia kecil, dua-dua laki-laki dan perempuan, kalau dihitung kebanyakan perempuan pengeluarannya dibandingkan laki-laki. Ya. Makanya keadilan dalam syariat itu pasti. Itu masalah poligami, ini udah jelas juga pembahasannya. Nggak ada syariat Allah itu yang tidak adil. Karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada hamba-hambanya untuk berlaku adil dan melarang hamba-hambanya untuk melakukan kezaliman. Pernah saya sampaikan bahwa az-zulmu itu adalah wad'u syai' fi ghairi mahalli, yaitu dikatakan kezaliman, yaitu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Waktunya sholat tidur, waktunya tidur begadang, waktunya untuk kerja malas-malasan, waktunya untuk istirahat kerja. Dibalik itu kezaliman. Ya. Makanya Islam itu menyuruh. Dan sebuah ayat Allah mengatakan bahwa innallaha ya'muru bil adli, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk berlaku adil. Dalam ayat lain, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, dan orang-orang yang beriman itu di dalam keimanannya itu tidak ada kezaliman.
Jadi nggak ada di hatinya itu kezaliman orang beriman. Ya. Karena nggak mungkin antara keimanan dengan kezaliman bersatu. Ya. Karena iman itu berarti percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kezaliman itu adalah mengakui selain Allah. Dan itu yang dikatakan kesyirikan, karena memang Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an, Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Jadi dari sekian kezaliman yang ada, yang paling besar adalah ketika seseorang melakukan kesyirikan kepada Allah. Namanya syirik kebalikan daripada keimanan. Maka tidak mungkin ada orang ngaku beriman tapi melakukan kesyirikan kepada Allah, enggak mungkin. Dia tidak akan menanamkan pada dirinya, menghiasi pada dirinya dengan sifat kezaliman, karena tahu bahwa sesungguhnya kezaliman merupakan perkara yang paling besar adalah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka adillah, letakkan sesuatu pada tempatnya. Lakukan kewajiban-kewajiban yang merupakan kewajiban kita, laksanakan dengan baik. Itulah yang Allah harapkan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu kemudian pengarang mengatakan, fa'a'adhamu huquq wa awjaluha haqqullah 'alal ibadi. Di antara hak-hak terbesar dan kewajiban yang terbesar. Kewajiban itu tandanya haknya Allah yang harus ditunaikan oleh seorang hamba. Haknya Allah adalah apa? Allah punya hak pada diri kita untuk melakukan ibadah kepadanya. Kewajiban kita adalah kita harus beribadah kepadanya. Dan ketika kita ibadah, ingat bahwa ibadah yang kita lakukan kepada Allah tidak ada manfaatnya bagi Allah. Kita beribadah kepada Allah, Allah nggak untung. Yang untung kita. Kita tidak beribadah kepada Allah, Allah nggak rugi. Yang rugi kita. Makanya ibadah itu Allah berikan kewajiban kepada kita adalah agar kita beruntung. Sedangkan Allah tidak ada keuntungan yang Allah rasakan, dan tidak ada kerugian ketika hambanya tidak melaksanakan perintahnya. Ini yang perlu kita pahami. Wa ayya'rifuh, dan kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wala yusyriku bihi syai'a, jangan melakukan kesyirikan kepadanya. Tsumma al-qiyam bi usulil iman wa syara'i al-islam, dan lakukanlah hal-hal yang berkaitan dengan usul, perkara pokok dalam keimanan. Ingat, dalam agama kita ini seluruh kehidupan kita ada yang usuli, ada yang far'i, ada yang sifatnya merupakan dasar, yang merupakan perkara yang paten, nggak bisa dirubah-rubah, tapi juga ada yang bisa berubah-ubah dengan kondisi yang disebut sebagai masalah furu'iyah. Sholat subuh itu adalah usul, 2 rakaat itu adalah usul. Adapun ketika kunut atau tidak kunut itu masalah furu'. Tinggal pilih, mau kunut silakan, mau tidak kunut silakan, itu furu'. Jadi nggak boleh, oh nggak sah dia kalau misalkan tidak kunut. Lalu mengatakan yang nggak kunut, nggak sah tuh nggak kunut. Nah, kalau tidak sah melakukan kunut karena tidak ada contoh perang, nah, ini masalah usul. Jadi nggak perlu diperkarakan. Ya. Nah, ini yang Allah kehendaki. Laksanakan syariat Islam ya dengan cara yang terbaik dan tanpa menzolimi. Dan syariat Islam yang paling utama itu sholat. Kadang-kadang kita sibuk pergi kerja, pagi-pagi berangkat kerja dan sebagainya, tapi sholat subuhnya kadang ditinggalkan. Ada yang kayak begitu. Alasannya Pak Ustadz kalau berangkatnya setelah sholat subuh kesiangan, nanti terlambat, bla 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 dan lain sebagainya. Padahal sholat itu merupakan salah satu faktor yang akan mengantarkan dirinya mendapatkan keberuntungan. Kan
Kan kita sering dengar azan itu di antara kalimatnya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ayo sholat maka aku akan memberikan keberuntungan, kesuksesan, keberhasilan. Itu janji yang Allah janjikan. Jangan hanya berpikir masalah hal-hal yang sifatnya ukhrawi saja. Duniawi pun akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, lakukan dengan menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, melaksanakan saum, melaksanakan haji bila mampu dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian di antara bentuk kezaliman wa minadz zulmi al-ikhlal bi syai'in min dzalik kama anna minal adl al-qiyam bi huquqin nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara kezaliman itu apa? Kita jangan sampai melalaikan tentang hak-hak nabi pada diri kita. Ingat, kalau kita ngaku cinta kepada Allah, maka kita harus cinta kepada Rasulullah. Jadi nggak benar ngaku cinta sama Allah tapi nggak cinta pada Rasulullah. Ada hak-hak Allah pada diri kita, begitu juga ada hak-hak Rasulullah pada diri kita yang harus kita tunaikan. Di antaranya apa? Mahabbatu, yaitu kita mencintai Rasulullah. Di antara bentuk cinta kita kepada Rasulullah, kalau kita mendengar kalimat sallu ala nabi, maka salawat, yaitu bentuk kecintaan kita. Ya, kita melakukan salawat, tadi kita sudah melakukan salawat walaupun satu kali, ya, tapi nggak jadi masalah. Yang penting melakukan salawat. Di antara bentuk kewajiban kita dan merupakan hak Rasulullah pada diri kita adalah membelanya. Membelanya bagaimana? Kalau Rasulullah dihina, Rasulullah dibikin kartun, dibikin macam-macam lah menghina Rasulullah. Sekarang udah banyak yang berani. Ya. Di negara kita ini sudah mulai banyak yang berani. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya. Terakhir ada yang menghina Rasulullah dengan cara bikin kartun, kan? Ya. Dan kemudian dibalas sampai dengan tindakan dibunuh di tempat sama orang Islam, walaupun itu nggak benar, ya. Tapi itu bentuk pembelaan juga. Ya. Bahkan di Pakistan juga pernah ada sebuah cerita Rasul dihina, langsung dibunuh hakimnya yang menghina Rasulullah. Jadi jangan main-main. Umat Islam kalau cinta banget pada Rasulullah, Rasul dihina, udah